Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Allah menciptakan alam semesta dengan teratur dan terukur sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, yaitu seperti di bawah ini ya. Kemudian dari ayat tersebut, jika kita telaah dengan ilmu fisika, ternyata setiap fenomena alam yang terjadi berkaitan dengan entitas fisik yang kemudian dikenal dengan besaran. Di antara besaran adalah memiliki sifat ekstensif dan intensif. Besaran berikut yang merupakan atau yang bersifat intensif adalah, nah, sebelum jauh kita harus tahu dulu pengertian dari besaran ya. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, misalkan saya punya di sini panjang. Bisa nggak diukur? Bisa ya. Pakai apa ngukurnya? Pakai apa? Mistar. Mistar itu nama lainnya apa? Penggaris ya. Pakai alatnya adalah penggaris. Kemudian satuannya apa? Satuan internasionalnya adalah meter. Nah, maka panjang merupakan besaran karena dia bisa kita ukur, kita ukur pakai penggaris. Kemudian dapat juga dinyatakan dengan angka. Misalkan panjang meja 2 meter. Nah, ini kan jelas nih. Panjang meja 2 meter. Ada nilainya, 2 meter ini, 2 ini adalah nilainya, meter adalah satuannya. Atau bisa juga eh, panjang panjang ubin 33 cm. Nah, jadi di sini yang beda cuma satuannya aja. Ada yang meter, ada yang sentimeter. Apalagi contoh besaran? Yaitu yang kedua adalah massa. Massa itu adalah berat ya. Kalau kita di kehidupan sehari-hari kita ngomongnya berat. Tapi kalau di IPA kita bilangnya massa. Contoh, misalkan kalimat seperti berapa berat badan kamu gitu. Berapa berat badanmu? Nah, kalau di IPA kita bilangnya bukan berapa berat badanmu, tapi berapa massa badanmu. Nah, oke, jadi berat itu kalau di kehidupan sehari-hari sama dengan massa ya, diartikan sebagai massa. Misalkan contoh lain, berat terigu 1/4 kilogram. Nah, kalau di IPA bilangnya massa terigu 1/4 kilogram. Ya, gitu ya. Jadi massa itu sama dengan berat kalau kita bilangnya di kehidupan sehari-hari. Karena satuan massa apa? Satuan dari massa adalah kilogram ya. Satuannya kg, kilogram. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Nah, alat ukurnya neraca, satuannya kilogram. Ada juga yang gram, bisa juga. Ada juga yang ton, bisa juga. Ons, bisa juga. Nah, oke ya. Nah, ini contoh besaran ada 2. Sekarang, apa yang bukan besaran? Nah, apa nih yang bukan besaran? Contoh yang bukan besaran. Kemerduan. Nah, misalkan ada orang yang nyanyi, suaranya apa ya? Suaranya merdu banget nih, menurut saya nilainya 10. Tapi menurut orang lain mungkin nilainya 8 atau 7 atau 6. Jadi kemerduan ini tidak bisa diukur. Karena
bagus atau tidaknya gimana orang, ya. Iya nggak? Apalagi yang nggak bisa diukur dan tentunya nggak bisa dinyatakan dengan angka karena tiap orang punya angka yang berbeda terhadap kemerduan suara suatu kontestan misalkan. Apalagi yang bukan besaran, keindahan misalkan. Keindahan juga nggak bisa kita ukur. Pakai apa ukurnya? Nggak bisa, ya. Menurut saya bagus, menurut orang lain mungkin jelek. Jadi itu baik lagi ke selera gitu. Menurut saya nilainya 100, menurut orang lain mungkin 90, tapi kan nilai 100 itu bukan dari angka yang pasti, ya. Bukan hasil dari pengukuran, tapi hasil dari kira-kira aja gitu. Beda sama tadi panjang. Oh, panjang dari sini ke sini panjangnya 2 meter. Ya, tiap orang juga kalau pakai alat ukur ya pasti mendapatkan angka yang sama gitu. Apalagi yang bukan besaran, kegantengan. Nah, kegantengan juga bukan besaran karena menurut orang lain ganteng, menurut saya mungkin enggak gitu. Ya. Nah, balik lagi ke soal. Nih, saya hapus dulu semuanya. Ya, bisa menghapusnya nih. Saya thread. Nah, besaran berikut yang ekstensif dan intensif. Ternyata besaran itu ada yang ekstensif dan intensif. Apa bedanya? Bedanya, kalau ekstensif itu adalah sifat besaran yang bergantung pada jumlah materi. Jumlah materi. Contohnya, massa dan volume. Nah, kalau intensif kebalikannya, tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya, warna, suhu, titik didih, dan lain-lain. Atau bahkan tekanan ya. Nah, tekanan apa lawan katanya? Tekanan itu lawan katanya adalah tekiri. Kan ngerti nggak? Tekanan kan ada kanan, kiri gitu ya. Oke, skip. Nah, apa artinya? Artinya misalkan massa itu kalau kita bagi dua, misalkan saya punya kol, anggaplah 1 kilogram. Kalau kita bagi dua, ya, kalau ini kita bagi dua, ya masing-masing jadi setengah kilo, gitu. Nah, jadi dia bergantung pada jumlah materi. Atau misalkan ada air tadinya 600 mili, ya, kemudian disuruh ya air. Kemudian kita tuangkan setengahnya, maka dapatlah airnya menjadi 300 mili. Nah, jadi ini merupakan sifat ekstensif ya, karena dia bergantung dengan jumlah materi. Berbeda dengan intensif ya. Misalkan warna oranye. Nah, warna oranye dibagi dua, kita tetap oranye gitu ya. Atau misalkan suhu air, airnya mendidih jadi suhunya 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini harusnya ada derajatnya ya, cuman saya susah nulisnya. Coba bisa nggak? Nah, nah susah ya. Nah, air mendidih 100 derajat Celcius harusnya ada kayak 0 gitu ya. Nah, airnya dibagi dua, misalkan dituangin nih
ke gelas A ya ke gelas B. Sama nggak suhunya? Sama. Tidak akan menjadi 50 derajat, nggak akan jadi 80 derajat. Dua-duanya akan tetap 100 derajat Celcius gitu. Di A 100, di B juga 100 derajat Celcius. Jadi tidak bergantung jumlah materi gitu. Sama juga dengan tekanan, ya. Tadi apa tekanan? Lawan katanya? Ya, tekiri, ya. Tekanan juga sama. Misalkan di wadah A tekanannya misalkan 100 Pascal, di wadah B juga 100 Pascal gitu ya. Nah, dari ini ada jawaban yang betul. Kita lihat tekanan dan massa. Nah, tekanannya betul ya. Intensif kan tidak bergantung jumlah tadi, cuman massanya salah. Tekanan dan temperatur. Benar nggak? Benar ya. Nah, yang C, volume dan densitas. Densitas itu adalah apa? Densitas itu adalah massa jenis. Massa jenis kan ada massa dibagi volume. Maka ini salah. Volume dan massa juga salah. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Bentar, gimana caranya? Pengen gitu, pengen di checklist gimana caranya ya? Maklum ini baru. Udah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.